sembako tadi. Nah, paket sembako itu kalau tadi kita dengar sebetulnya itu adalah terkait dengan perintah Bapak Presiden soal mengatasi COVID-19 yang ketika itu lagi marak-maraknya di bulan suci Ramadan. Sehingga itu yang kemudian bagian dari program Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Apalagi? Di tahun berapa Pak? Undang biduan 100 juta itu Pak? Biduan itu kan terkait dengan kegiatan-kegiatan Kementerian Pertanian dan itu bukan urusan pribadi di situ dan dia mengisi acara kan secara profesional, mesti harus kita hargai. Kalau kita nggak hargai kan salah lagi kita. Dan iya bukan 200 juta itu mungkin salah ditulis itu, salah catat itu. Yang jelas cuma sekitar 20 sampai 30 jutaan lah itu aja. Kalau yang kwitansi dari Nasdem itu 250. Nah, itu tadi. Itu yang tadi kami sampaikan bahwa terkait dengan perintah Bapak Presiden untuk kemudian masyarakat di seluruh Indonesia itu dicoba untuk dibantu karena ketika itu bulan suci Ramadan, mau hari raya Idul Fitri dan masyarakat dalam keadaan susah karena COVID-19 sehingga atensi Bapak Presiden itu yang kemudian dilaksanakan. Tapi katanya itu kwitansi tahun 2023. Ya iya, kan pada saat itu pelaksanaannya itu kan sebelumnya. Covid udah soal renovasi tadi dari anak dari Pak Isel itu benar nggak Pak 200 juta? Itu yang kemudian sebentar nanti kita akan dalami. Apakah renovasi yang dimaksud adalah rumah Widya Chandra? Karena kan pada saat itu lagi direnovasi rumah itu. Ataukah seperti apa? Itu yang nanti sebentar kita akan gali lebih dalam keterangan saksi-saksi. Tapi kenapa pakai kwitansinya ada logo Nasdem itu kenapa Pak? Itu kan lain tadi kan udah jawab tadi. Kan begini. Gini. Yang kami tahu setiap kegiatan kementerian itu biasanya itu tidak langsung kementerian. Terkadang menggunakan misalnya partai politik atau menggunakan LSM atau organisasi sosial kemasyarakatan lain, bahkan OKP. Nah, kemudian kebetulan terkait dengan itu mungkin Nasdem yang melaksanakan apa yang menjadi program yang menjadi arahan Bapak Presiden itu. Gitu. Terus kan sampai di masyarakat. Lalu apa masalahnya? Tapi emang itu Pak ada aturan dari partai politik, boleh Pak partai politik untuk mengalirkan uang langsung dan memakai uang kementerian gitu loh Pak. Iya. Intinya adalah apa yang menjadi program negara itu boleh dibantu dan dikerjasamakan oleh pihak manapun. Tapi kan kalau Kan poinnya kan itu. Kecuali bahwa uang itu adalah digunakan untuk kepentingan pribadi atau ansi kepentingan partai politik tersebut atau kepentingan yang lain-lain. Tapi kalau untuk masyarakat, terus masalahnya di mana? kalau kepentingan parpol kan bukan kepentingan negara Pak. Itu kan kementerian yang kalau misalnya program memang kementerian baru benar. Tapi kalau kementerian kalau itu kepentingan parpol? Sekarang kehadiran partai politik di Republik ini untuk siapa? Untuk rakyat atau bukan? Coba, saya tanya. Presiden hari ini lahir dari daulat rakyat itu atas apa yang menjadi komitmen partai politik untuk kemudian mendorong demokrasi kita agar hidup. Terus kenapa soal bantuan ini kemudian menjadi hal yang mesti kita persoalkan bersama? Pak, mungkin saya ada sedikit bingung gitu ya Pak. Soal tadi Bapak bilang itu bantuan Covid dan itu kan kwitansinya tahun 2023 kan Covid kayaknya 2023 udah dicabut. 2022 juga udah selesai ya. Udah selesai Bapak. Kayaknya kalau menurut hemat kami bukan di 2023 deh. Yang kami tahu sekitar 2022. Kwitansi itu dikeluarkan tahun 2003 itu kan 2023. tidak masuk akal gitu loh Pak. Begini, soal masuk akal atau tidak, itu nanti kemudian kita uji di persidangan. Emang persidangan ini fungsinya adalah untuk menguji secara material kebenaran apa yang sebelumnya terungkap dalam fakta-fakta yang sudah diungkapkan oleh saksi-saksi di tingkat penyelidikan maupun juga tingkat penyidikan. Nah, dan kemudian saksi yang sesuai KUHP itu adalah yang melihat, kemudian yang mengalami langsung, dan yang mendengar langsung. Bukan katanya. Nah, itu yang kemudian mesti juga kita luruskan di sini. Yang untuk permintaan 850 juta itu apakah untuk pencalekan Pak? Yang mana itu? Tadi kan yang juga ada kwitansi Nasdem itu Pak. yang 850 juta. Mana tadi itu? Tadi disebutkan Pak. Tadi disebutkan ada 850 dan ketika itu kan diminta oleh Bu Joyce ya.
Nah, waktu itu hakim kan nanya apakah untuk pencalekan, nah dari saksi kan nggak tahu kalau dari pihak Pak SYL Oh ya, yang kami ketahui itu kalau nggak salah untuk sembako juga. Sembako. Berarti totalnya Ya. lebih dari 2M dong Pak, kan yang di awal katanya bisa kekumpul dari eselon 1 tuh hampir 2M. Terus 850 juta itu gimana? Coba kita uji bersama nantinya. Kan teman-teman kan masih ikut kan? Jadi kita lihat perkembangan sidang ke depan ataukah hari ini bahwa sebetulnya fakta yang sebenarnya terkait dengan penggunaan anggaran Kementerian Pertanian soal ke masyarakat itu yang melalui partai politik itu berapa banyak. Dan ingat, saya kira yang perlu kita sepakati adalah bahwa itu bukan untuk kepentingan Pak SYL pribadi maupun keluarga, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Clear ya? Terus ingat lagi yang satu nih, biar kita nggak gagal paham nih. Berangkat ke Amerika, ke Brasil, dan ke beberapa negara lain itu adalah tugas negara. Keluarga hanya ikut pada saat beliau sudah ada di Arab Saudi bersama-sama dengan eselon 1 yang lain melaksanakan umroh. Itu sedangkan di negara-negara lain itu semuanya hanya Bapak Menteri SYL ketika itu bersama dengan para eselon 1 yang ditugaskan. Oke? Kalau tadi kan kita dengar bahwa ada dana yang kemudian di-sharing oleh eselon 1. Dana sharing itu kan yang sudah kita dengar. Separuh itu adalah dari dana dari masing-masing direktur jenderal, separuh dikocek dari dana pribadi. Nah ini yang kemudian mesti kita pilih, mana yang kemudian kegiatan yang menggunakan keuangan negara sehingga menimbulkan kerugian, mana yang kemudian dari pribadi sehingga bisa tercermin jelas sebetulnya keuangan negara yang dimaksud oleh teman-teman KPK itu berapa banyak. Itu yang kemudian kan mesti rancu. Sementara diklaim kan 44,5 miliar. Nah itu yang kemudian ya kita nanti akan lihat karena nggak mungkin lah masa sih sebanyak itulah. Kita lihat aja dari persidangan yang ada ini kan sudah mulai terurai. Pak Menteri dalam melaksanakan tugas-tugas negara itu kan yang menggunakan uang negara. Jadi kalau dipotong-potong ya kami kira nggak sampai segitulah. Itu yang mesti ya kami juga minta dari teman-teman media ya mohon kita juga sama-sama mengikuti dengan baik dan juga menyampaikan pemberitaan ini secara baik sehingga publik juga teredukasi dengan baik. Oke, ada lagi? Enggak. Cukup ya. Oke. Makasih ya. Itu sebenarnya memang yang berarti pertama kali muncul di persidangan ya Pak, belum dipenyidikan sebelumnya. Kenapa? Oh, fakta ya itu memang itu bukan materi dakwaan kami, itu perkembangan dari dari perkembangan dari keterangan saksi di persidangan. Memang bukan materi dari dakwaan yang sekarang, tapi itu adalah perkembangan dari keterangan saksi. Pak, kalau soal yang 850 juta ke Nasdem itu seperti apa sih Pak? Boleh lebih dijelasin lagi nggak Pak? Ya itu tadi seperti saksi jelaskan ya, saksi jelaskan bahwa itu fakta bahwa permintaan itu dari sekjen diminta yang atas menteri ya untuk disampaikan ke Biro Umum dan itu diserahkan ke Ibu Jos permintaan dari staf sus gitu. Pak, ini yang 850 juta itu yang sudah dikembalikan ke kas KPK sih apa bukan Pak? Apa beda ya? Soalnya waktu itu Pak Sahroni Nasdem waktu itu pernah bilang juga yang 40 juta di surat dakwaan sudah dikembalikan dan sekitar 800-an juta juga sudah dikembalikan. Ini sama untuk mungkin untuk perkara yang ini itu belum terdaftar di berkas perkara ini ya, tapi itu pengembangan dari penyidikan. Dan Pak Sahroni pun bukan masuk dalam saksi dalam berkas perkara ini. Tapi mungkin itu berkaitan ya, kita belum tahu juga, nanti kita akan tanyakan kepada saksi-saksi yang terkait. Berarti belum bisa dipastikan yang 850 juta dari Joyce Triatman itu yang sudah dikembalikan, yang diklaim sudah dikembalikan oleh Pak Nasdem KPK belum ya? Belum bisa kita pastikan. Tapi Pak, kalau gimana? Kalau misalkan untuk kedepannya untuk memanggil saksi-saksi dari tadi kan permintaan dari terdakwa bilang katanya ini Pak mau minta keterangan lah konfirmasi soal yang WTP BPK ini Pak. Jaksa akan menghadirkan nggak Pak saksi-saksi yang terkait gitu Pak soal yang fakta persidangan WTP BPK ini? Yang terkait yang mana? Soal fakta soal dugaan permintaan 12 miliar itulah Pak. Gitu. Apakah dalam persidangan kedepannya akan dihadirkan saksi terkait atau enggak saksi relevan? Sementara kami kan fokus pada materi dakwaan ya. Sebab itu kan nanti juga mereka baru informasi dari salah satu terdakwa kita Pak Hatta. Nanti kita tunggu sampai dengan pemeriksaan terakhir apakah memang diperlukan untuk kita panggil atau tidak. Gitu. Pak, yang 850 juta ke Nasdem itu tujuannya untuk apa ya Pak?
Belum tahu, karena kan kita belum memanggil saksi terkait salah satu Ibu Joyce yang staf khusus menteri. Nanti kita dengarkan dari mereka. Itu. Apa Bu Joyce akan dipanggil pada hari Rabu besok atau? Belum, tapi sudah kami agendakan, tapi belum dalam minggu ini. Ini menyelesaikan saksi-saksi di yang eselon 1-nya terlebih dahulu. Pak, untuk Nayunda Nabila yang dipanggil ke KPK hari ini ada rencana untuk didatangkan jadi saksi? Sementara kalau dalam daftar saksi termasuk, dan nanti mungkin kami agendakan. Ya, saksi sih ada dalam daftar saksi. Oke. Oke, Cukup ya, terima kasih ya. Pak, boleh nama panjangnya Pak? Nggak usah nama panjangnya, penuntut umum KPK aja udah. Penuntut umum KPK. Namanya? Namanya Pak Iksan. Pak Iksan. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Pak Iksan.